Oke, udah bisa ya. Shalom semuanya. Shalom. Saya sendiri ya, soalnya nggak ada yang menjawab. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah seperti biasanya pada saat ini, sekalipun kita ibadah melalui online, tetapi kita yakin dan percaya ketika Tuhan yang bekerja, pasti kita akan merasakan kehadirat Tuhan. Dan pada saat ini saya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mengangkat pujian kita mengatakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur bawa padamu,
Kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian kami pada saat ini, bahwa pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu saja kami naikkan. Tuhan, di kesempatan hari ini kami mau serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam keadaan ibadah kami pada saat ini Tuhan, ada hal-hal yang ingin mengacaukan ibadah kami, dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Biarlah setiap pujian kami ini Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, dan nama-Mu selalu dipermuliakan lewat setiap pujian kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman masih semangat? Oke. Semangat. Ya. Kita mau angkat satu lagu pujian, kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak terluka. Kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan sebentar lagi firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Firman-Mu kita bagi kakiku. Kita bagi kakiku,
Oke, selamat malam. Thank you ya. Langsung saya. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Oke, ini saya minta maaf sebelumnya. Saya terkunci. Saya lupa bawa kunci rumah. Jadi saya ini ikut ibadahnya ini di teras rumah ini. Jadi saya baru dari luar belum sempat masuk. Kalau teman-teman lihat ini saya di depan teras. Jadi saya minta maaf untuk mungkin ketidaknyamanannya ya. Tapi saya berusaha untuk lebih baik saya akan berikan untuk teman-teman, pasti untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan uniknya saya punya baterai ini tinggal 20%. Jadi benar-benar Tuhan kasih izin untuk saya bisa berproses ya dengan teman-teman semua. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam ini kami bisa bersyukur bertemu dalam ibadah online ini dengan kondisi yang ada. Semua Tuhan sudah atur yang pas. Tuhan. Ini doa kami alas. Oke, waduh. Oke, suara saya terdengar? Ya, kedengar. Thank you. Senang bisa ketemu dengan teman-teman semua dalam keluarga ini ya, dalam keluarga komunitas yang ada. Dan saya juga cukup bersyukur juga bisa diundang, dipercayakan untuk melayani teman-teman, khususnya dalam ibadah ini. Seperti yang menjadi tema kita adalah follow my example. Teladani apa yang menjadi kehidupan saya. Saya cuma mau bilang begini, kalau kita di dunia ini, banyak orang yang bisa kita jadikan contoh untuk kita bisa menjadi atau memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena menurut saya, semua orang ingin hidupnya menjadi lebih baik. Sekaligus, oh my goodness, Gojeknya datang, ini kunci yang saya titip. Sorry, Gojeknya sudah datang lagi. Sorry. Oke, saya lanjut aja di sini. Udah nggak sempat lagi. Nah, saya ulang lagi, setiap kita idealnya adalah ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya banyak cara kita lakukan untuk hidup kita ini menjadi lebih baik. Kualitasnya, karena kita punya mimpi. Hanya yang menurut pengalaman saya, khususnya anak-anak muda, ketika dia punya keinginan menjadi lebih baik, kesalahan dalam menunjuk atau memilih siapa yang harus dia contoh untuk bisa mencapai hidup yang lebih baik itu malah bumerang. Ketika saya salah menjadikan satu contoh dalam hidup, akhirnya itu yang menjerumuskan saya menjadi memiliki kehidupan yang malah sebaliknya, tidak baik, malah lebih buruk. Itu sebabnya saya cuma mau sampaikan dalam malam ini adalah kita punya satu contoh teladan untuk kita bisa menjadi atau memiliki kehidupan yang lebih baik. Dalam ayat yang kita sudah bahas, ketika kita baca 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang pertama, di sini ditulis begini, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini Paulus dengan jelas menulis kepada jemaat di Korintus melalui Timotius, dia bilang begini, hey, jadilah pengikutku, seperti aku menjadi pengikut Kristus. Artinya, Paulus dengan kualitas hidupnya, Paulus dengan kualitas hidupnya yang sedemikian rupa dia menjadi seorang rasul, dengan pelayanan semua, dengan kehidupan kerohaniannya, dia berani mengatakan kepada jemaat di Korintus, teladani hidupku, contoh hidupku. Artinya, Paulus ingin memastikan kepada jemaat di Korintus, kalau kalian ingin memiliki hidup yang lebih baik, contoh saya, contoh hidupku, teladani aku, sifatku, sikapku, cara aku berbicara, itu Paulus. Paham sampai di sini? Paulus dengan jelas menyampaikan, teladani aku.
kalau kalian ingin menjadi jemaat yang kerohaniannya itu baik. Di sini saya melihat begini, keberanian ya, kesanggupan Paulus menulis surat ini, itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Apa yang membuat Paulus akhirnya berani, percaya diri, yakin, kalau hidupnya itu patut untuk dicontoh, layak untuk diteladani. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Oke? Kita akan belajar di sana nanti. Sama halnya, saya lupa nama komunitas ini apa ya, Hesti ya? Genius. Gimana? Yes, Sorry, Youth Generation. Ya oke. Nias Youth Generation. Saya cuma mau bertanya, ada nggak di dalam Nias Youth Generation ini yang berani ngomong, nih. Kalau kalian, Erna, ini Erna Gea ya. Erna Gea, kalau kamu mau hidupmu menjadi lebih baik, kalau kamu ingin kehidupan rohani kamu itu bertumbuh, teladani saya. Ada nggak kira-kira di dalam Nias Youth Generation ini yang berani ngomong begitu? Berani nggak? Lian Boel ya. Lian berani nggak ngomong begitu sama time Generato? Berani nggak ngomong begitu? Hey, atau sama Hesti? Hey Hesti, kalau kamu ingin hidupmu sukses, kalau kamu mau hidupmu menjadi baik, teladani hidupku. Berani nggak ngomong begitu? Nah, pertanyaannya di situ. Atau Bang Faasoki, berani nggak? Kalau kalian, dengar ya, brainstormingnya adalah sejauh mana kita yakin kalau hidup saya ini patut layak untuk diteladani. Itu tantangannya. Generasi-generasi muda kehilangan momen, kehilangan kesempatan ketika dia memilih siapa yang harus diteladani. Nah, disinilah Paulus dia dengan jelas, dengan yakin, dengan percaya diri, benar-benar berkata kepada satu jemaat, teladani hidupku. Apa yang membuat Paulus yakin, percaya, saya percaya diri, karena dia tahu, dia sudah meladani Kristus. Ketika Paulus meneladani Kristus, itulah yang menjadikan dia percaya diri. Oke? Artinya begini. Kalau sekarang di sini ya, kalau kita meneladani Kristus, kalau kita sama-sama meneladani Kristus ya, kita semua nih, artinya kita pun bisa menjadi teladan oleh orang lain. Kan syaratnya itu kan? Benar kan? Yang membuat Paulus yakin ngomong begitu kan dilanjutkan, seperti aku. Benar ya, seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paham ya? Jadi tidak ada di sini yang lebih rohani atau lebih baik atau lebih, tidak ada. Selama kita meneladani Kristus, di saat yang sama kita menjadi teladan terhadap sesama. Amin. Kalau Nias Youth Generation ini meneladani Kristus, otomatis semua kita yang di dalam ini itu saling menjadi teladan. Kira-kira asik nggak ya? Kalau sesama kita di Zoom ini aja deh, semua berani bilang begini, teladani aku ya. Artinya kita berlomba-lomba menjadi teladan. Kira-kira asik nggak ya? Asik nggak kira-kira? Berlomba-lomba loh. Berlomba-lomba menjadi contoh. Dalam hal apa? Kita akan baca dalam 1 Timotius. Coba, minta tolong bacakan ya. Saya harus buka 1 Timotius. Ini yang Paulus ingin sampaikan kepada
jemaat Korintus untuk mereka menjadi teladan. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Minta tolong bacakan, ada yang bisa bantu saya? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Oke, stop. Stop dulu sebentar di sini. Ini yang Paulus jelaskan. Apa yang perlu saya teladankan kepada sesama? Satu, prinsipnya adalah tanpa terkecuali di antara kita, kita wajib menjadi teladan. Itu pertama. Dalam hal apa? Dalam, lanjut Esti, dalam Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. gila ya. Ini yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Ini nih. Kadang-kadang kita dianggap rendah ya. Sebagai orang anak muda loh. Benar nggak? Kadang-kadang kita, wah diabaikan. Karena kita muda. Paulus kasih teladan nih. Paulus kasih pesan sama-sama kepada kita. Sebenarnya, tidak seorang pun dapat menganggap kita rendah. Karena kita muda. Asalkan perkataan kita beres. Apa itu perkataan? Hal-hal yang kita omongin setiap hari, itu apakah masih cenderung pada hal-hal yang buruk? Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan sia-sia. Karena ini akan menjadi nilai kita. Tingkah laku. Sama tingkah laku kita ini, apakah masih mencerminkan pola-pola dunia, ya. Dalam kasihmu, wah ini lagi. Kalau ngomong kasih, sejauh mana kita bisa yakin kalau saya ini melalui kasih saya sudah menjadi teladan. Bahkan kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Artinya teman-teman, untuk kita bisa menjadi teladan, indikatornya adalah orang bisa melihat buah-buah perbuatan kita. Karena begini deh, kelebihan manusia zaman sekarang kan gampang sekali untuk menilai ya, benar ya? Mana? Lebih mudah mana? Menilai atau membantu untuk belajar bersama? Kayaknya lebih mudah untuk menilai. Apalagi sekarang ada istilah gibah. Wah, apa gibah ya? Gosip gitu ya. Wah, lebih gampang. Tahu nggak si Niat, wah Niat baru masuk nih. Si Niat itu gini loh. Itu kemarin aku dengar gitu. Kita lebih mudah di sana. Saya cuma bilang begini. Benar nggak perkataan kita ini sudah menjadi berkat? Benar nggak? Perkataan ini sudah perkataan yang membangun. Benar nggak sih? Kan gitu ya. Kalau jadi artinya gini, kalau kita mau dinilai pantas untuk dijadikan teladan, melalui perkataan ini pun kita bisa diteladankan. Hari ini saya dari pagi ya, saya udah bilang sama Hesti, saya dapat jadwal ini sudah 2 minggu yang lalu ya Hesti ya. 2 minggu yang lalu, saya sudah bikin rencana, karena Minggu saya ada pelayanan pagi, siang saya ada kegiatan, sore pasti harus balik ke rumah. Sudah saya rencanakan semua ini. Saya rencanakan semua. Sampai akhirnya sampai di rumah, saya sudah nyampe jam 6. Waktu di jam 6, baru sadar, nyampe di rumah baru sadar. Wah, kuncinya nggak bawa. Orang nggak ada di rumah. Kalian paham? Waduh. Kira-kira kalau ketemu momen begitu, perkataan kita bisa apa? Masih bisa tenang nggak? Masih bisa, atau lebih sering bagaimana kalau kita dihadapkan dalam satu kondisi yang ada masalah, kita akan lebih sering ngomong apa? Perkataan ini akan lebih mau marah rasanya ya. Bisa kalian bayangkan, ini saya mau melayani Tuhan, mau khotbah, saya diperhadapkan dengan kondisi yang aduhai seperti itu. Ini ya, kalian tahu,
Dari tadi, security udah hilir mudik depan saya. Tetangga udah keluar. Ini udah keluar. Karena saya teriak gitu. Kenapa? Wah Tuhan, ini mau diapain nih? Wah, mau saya cancel? Bisa aja, maaf saya nggak bisa. Ya semudah itu aja ya, kira-kira ya. Tapi hari ini saya mau berbagi nih. Khusus adik-adik saya yang saya kenal ya. Ya ini. Karena di ayat 11, 1 Timotius 4 ayat 11, dia bilang begini, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kalau di ayat yang lain, baik atau tidak baik, waktunya. Saya cuma bilang, Tuhan, waktu saya tahu kuncinya tinggal, ini tinggal berapa menit? Tinggal masih 20%. Wah, ini kayaknya asik nih melayani Tuhan ini. Dari sini saya belajar. Paling tidak saya bilang sama adik-adik saya yang saya kenal, gini, saya bisa memberi contoh. Kalau kalian dalam kondisi ada masalah, satu hal yang harus kalian lakukan. Perkataan harus tetap positif. Tuhan, terima kasih. Bukan mengumpat, bukan kecewa. Tingkah laku tetap, ya saya nunggu di rumah, panas banget ini. Udah panas banget Jakarta, ini daerah ini panas banget. Saya harus nunggu Gojek karena minta tolong diantar lagi. Artinya, saya kok bisa tenang? Bukan hari ini prosesnya. Sebelumnya saya melatih diri saya bagaimana bisa tenang. Sekalipun deg-deg kan. Karena saya mengajarkan hal yang sama ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau kalian ada masalah, kalau kalian ada tekanan, kalian harus tenang. Lah, sekarang saya diuji dong. Saya diuji sama Tuhan ini. Dan saya nggak tahu, saya pikir cuma Hesti saja yang salah satu mahasiswa saya dari sini. Ini ada Niat, ini tadi ada Bratson juga. Yang ke sama mereka saya kasih tahu. Kalau kalian ada masalah, tenang. Wah, saya bersyukur. Hari ini saya bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan, yang saya ajarkan. Karena jadi teladan itu ya kategorinya dari perkataan harus jadi contoh. Bisa nggak kita menjadi contoh dalam rumah? Bisa. Tadi dibaca dalam kitab Efesus bagaimana fungsi atau peran sebagai seorang anak adalah tunduk, taat kepada orang tuanya. Sama. Timotius adalah orang muda, tapi Paulus dia memerintahkan atau memberi tugas kepada Timotius untuk pergi menyampaikan kepada jemaat yang besar yang diisi oleh orang-orang tua. Kenapa Paulus yakin menyuruh Timotius untuk pergi menyampaikan suratnya kepada atau menggembalakan jemaat yang lebih besar, lebih dewasa, lebih tua dari Timotius? Karena Paulus tahu Timotius itu sekalipun dia muda, dia menjadi teladan dalam perkataannya. Timotius menjadi teladan dalam tingkah lakunya, dalam kesetiaannya, dalam ketekunannya, bahkan dalam kesucian hidupnya. Paulus melihat itu. Dan puji Tuhannya, Timotius bisa mendapatkan indikator teladan tadi dari Paulus sebelumnya. Kalian paham dari sini? Kalau kalian ingin seperti Timotius, pastikan kalian punya orang yang bisa kalian teladani. Kalian punya orang yang bisa kalian contoh hidupnya. Amin. Gak usah jauh-jauh loh, gak usah jauh-jauh. Saya berdoa, benar-benar saya berdoa. Seluruh anggota di Nias Youth Generation ini harus berlomba menjadi teladan. Sudah harus loh. Mau sampai sejauh mana kelompok Nias Youth Generation ini akan pergi? Pasti mau berdampak global ya, mau berdampak luas kan? Dimulai dari kita nih. Mulai dari kita yang harus menjadi teladan. Mulai dari kita yang harus bisa menjadi contoh. Prinsipnya, kalau kita sudah meneladani Kristus. Amin.
Makanya ada pujian ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Asik tuh. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dialah menjadi satu-satunya pribadi yang bisa kita contoh. Malam ini saya mau bagi satu yang bisa kita teladani dari pribadi Kristus. Kalau yang pertama tadi, Paulus menekankan bahwa dirinya berhasil menjadi teladan dan dikasih contoh Timotius yang meneladani Paulus, dan akhirnya Timotius berhasil, Paulus juga berhasil. Tapi kita mau bahas mengenai Yesus. Coba kita baca kitab Filipi. Filipi pasal kedua, ayat yang kelima. Oke, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap setaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Paham ya? Ini bentuk kesetiaan Yesus. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang atas di bumi dan yang ada di bawah bumi. Teman-teman, kalau kita mau belajar dari ayat-ayat ini, di sini satu teladan yang kita bisa pelajari dari Yesus, yaitu Kristus, adalah ketika dia punya hak, tapi dia tidak menggunakan hak itu dalam konteks apa? Sebagai Tuhan, dia bisa melakukan segalanya, tapi karena kasihnya kepada manusia, dia membatasi dirinya menjadi hamba, setia menderita, mati, bahkan mati di kayu salib. Prinsip yang bisa saya bagikan adalah, yang bisa kita pelajari bersama, kita bersedia enggak? Ini ya, kita bersedia enggak menderita untuk kebaikan orang lain? Amin. Bersedia enggak kita mengambil bagian dalam keubahan hidup orang lain? Bersedia enggak kita? Bersedia enggak kita, saya ya, melalui saya, Hestinia, Ernagea, itu mengalami keubahan hidup. Ini loh, dia bilang merendahkan diri. Amin. Yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana Erna ini, niat ini bisa menjadi lebih baik. Itu yang selalu kita pikirkan. Sehingga ketika kita ketemu, perkataan kita pun pasti membangun mereka. Kesetiaan kita itu apa? Kesetiaan dalam hal bertumbuh bersama. Di sini dikatakan bahkan sampai mati itu dalam konteks begini, sampai kita menderita pun. Kalaupun harus menderita, tapi dia bisa mengalami beban hidup, kita siap. Amin. Apa sih yang paling sakit dalam hidup ini? Salah satunya adalah mengampuni. Betul nggak ya? Sulit nggak mengampuni? Sakit nggak mengampuni? Sakit nggak? Gampang nggak mengampuni? Sulit banget ya. Tanpa kerendahan hati, kita akan sulit mengampuni. Tapi Yesus, dia meneladankan kepada kita, kasihnya lebih besar, dan kasih itulah yang membuat dia bisa memberi pengampunan. Yang saya bisa sampaikan adalah, melalui pribadi Kristus, belajarlah untuk mengampuni.
Di situ baru kita bisa lihat bagaimana Tuhan berkarya melalui kita. Kalau kita mau baca bagaimana Timotius dan Paulus, mereka di apa namanya ya, difitnah, dianiaya oleh karena kebenaran ya, tapi tetap mereka melayani Tuhan. Nah, banyak ceritanya mengenai itu. Tapi sekarang kita ini, sekalipun kita harus menderita, meruntuhkan ego kita, menekan kesombongan kita. Ingat, sekalipun kita benar loh, tapi kita tetap bilang, ya, saya yang salah. Dengan tujuan, karena aku mengasihi kamu. Ya mengalah, gak ngotot-ngototan, ya Tuhan, saya mengampunimu. Tuhan, beri saya kasih yang besar supaya bisa. Nah ini, pengampunan ini yang menurut saya, yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita orang percaya, untuk kita bisa bertumbuh sehat. Amin. Jadi siapa di antara kita mau hidupnya lebih baik? Pertama, yang harus kalian lakukan adalah cari orang yang bisa kalian teladani. Artinya, cari orang yang bisa kalian jadikan mentor, istilahnya ya, atau guru, atau kakak rohani. Pilih. Kalian harus temukan itu. Yang pasti mentor yang dia kehidupan rohaninya pun meneladani Kristus. Kalian harus cari. Yang kedua, kita pun harus menjadi teladan. Kenapa? Ya karena kita adalah orang percaya. Artinya kalau kita punya mentor, punya kakak rohani ke atas, paham ya? Kita ke atas itu belajar. Kalau kita menjadi teladan, sekaligus kita punya yang akan kita mentoring juga kan? Ke atas kita belajar, ke bawah kita memberi contoh hidup. Ke atas kita belajar bagaimana menjadi hidup yang baik, ke bawah kita memberi diri untuk dicontoh. Di situ baru kita menjadi hidup yang lebih baik. Amin. Makanya berlomba-lombalah menjadi teladan bagi sesama. Melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui kesetiaan, melalui kekudusan. Kekudusan ini mengenai kesucian hidup ya. Kalian harus menjadi contoh. Melalui pasangannya, dalam pasangan pun yang punya pacar, yang punya, nggak tahu apakah sudah punya istri, punya suami, saya nggak tahu ya. Prinsipnya tetap menjadi teladan. Amin. Cari mentor. Saya nggak tahu siapa ketua atau pimpinan di Nias Youth Generation ini. Paling tidak, dia yang Tuhan percaya, Tuhan pilih untuk menjadi pimpinan di Nias Youth Generation ini. Doakan dia, karena dia menjadi, kalian jadikan teladan. Loh, paling tidak itu kan? Yang menjadi pimpinan atau, saya nggak tahu kok, istilahnya pimpinan atau pemimpin, saya nggak tahu ya. Tapi prinsipnya, siapa yang menjadi ketua di Nias Youth Generation ini, kalian doakan. Karena dialah yang Tuhan pilih untuk memimpin Nias Youth Generation ini. Doakan supaya dia tetap sehat, jasmani rohani, karena dia menjadi teladan. Dan sebaliknya, kalian yang anggota harus menjadi saling teladan, saling mengingatkan loh. 1 Korintus itu kualitas jemaatnya itu ngeri. Ada perselisihan, iri hati, cemburu, berantem. Wah, itu semua tuh isinya Korintus. Saya nggak mau jemaat Korintus itu ada di sini. Kualitas itu nggak mau saya. Yang harus ada adalah love, kasih. Amin. Jadi saling berlomba-lomba lah membuktikan, memberi memberi kasih itu berlomba-lomba lah. Dalam konteks apa tadi saya bilang? Pengampunan. Amin. Saya berdoa buat kalian semua, khususnya buat pimpinan ya di sini ya, yang menjadi pimpinan kalian. Saya berdoa juga karena berat loh. Beratnya adalah dia siap menjadi teladan. Dan kalian siap saling menjadi teladan.
Nias Youth Generation pasti akan besar. Pasti berdampak besar. Kalau sekarang masih Tuhan izinkan 16 orang, tahun depan 160 orang. Kalian siap nggak menampung mereka? Siap nggak menampung mereka? Bayangin kalau mereka mau gabung di Nias Youth Generation ini karena mereka tahu, kalian tahu, ini nasional loh ya, bukan Jakarta doang, kan nasional kan? Bisa kalian bayangkan, orang mengenal Nias Youth Generation karena mereka datang dengan attitude begini. Gila. Orang-orang di Nias Youth Generation itu keren-keren deh pokoknya. Semuanya hidupnya tuh baik. Kalau kalian mau cari apa yang namanya saling mengasihi, itu ada di sana. Kalau kalian mau cari komunitas yang saling menjadi teladan, saling membangun, saling menolong, ada di sana semua. Tapi bukan sebaliknya. Apaan tuh Nias Youth Generation? Gosip yang ada banyak di situ. Pusing kita. Apa yang mau kita tampilkan keluar? Karena Kristus sejatinya yang kita jadikan menjadi teladan yang sempurna. Amin. Tahu tugasnya ya? Ini tugas kalian. Saya ulang sekali lagi. Cari mentor yang bisa memuridkan kalian. Kalian harus cari yang bisa kalian contoh hidupnya. Supaya kalian punya pola hidup yang sehat. Pastikan yang kalian pilih itu kerohaniannya meneladani Kristus. Amin. Apakah yang sempurna, Bang? Sempurna tidak ada di sini. Sempurna itu hanya nama rokok aja yang ada ya. Kalau sempurna ada, artinya belajar bersama aja. Ke bawah, kalau kita ke atas belajar bagaimana menjadi teladan, ke bawah kita belajar apa yang namanya menjadi teladan. Amin. Nggak tahu nih siapa aja yang ada di Jakarta ini. Kalau kalian ada punya waktu, ayo kita ketemu. Ya saya pikir ini yang saya kenal ada HST. Tolong ya silakan HST. Siapa yang di Jakarta? Jabodetabek lah. Wah Jabodetabek jauh, Jakarta jauh juga ya, Jakarta Bogor Depok jauh banget. Dari Jakarta aja dulu, Jakarta Tangerang oke lah gitu. Ayo kita ketemu. Kalau kalian belum menemukan, saya coba dalam nama Tuhan saya bilang, saya siap. Saya siap menjadi bagian dalam perubahan hidup kalian. Tapi maunya sih, Nias Youth Generation ini sudah haruslah. Oke. Sudah ada tanda-tanda 10% lagi baterai saya. Tapi izinkan saya, bisa nggak ya? Izinkan saya ini nih. Ini saya punya mimbar saya. Oh, wait. Bayangin saudara-saudara, ini mimbar saya. Ya. Luar biasa kan view-nya? Dan saya ada sendal lagi di bawah supaya ganjal iPad-nya. Bayangin kalian lah ya. Kalau mau menyerah saya tadi ini. Minta tolong istilah yang gantikan khotbah saya. Tapi karena saya mengasihi kalian, nah ini pintu rumah nih. Ini pintu rumah nih. Jadi saya jongkok ini dulu. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siap menjadi teladan. Siap menjadi contoh. Mau di asrama, mau di rumah, mau di tempat pekerjaan, mau di tempat perkuliahan, siap menjadi contoh. Perkataan berkah, perkataan menguatkan. Tingkah laku, jangan kompromi sama namanya dosa. Jangan ikuti cara-cara mereka yang menipu, yang bohong. Jangan coba. Kesetiaan, tekunlah mengerjakan tanggung jawab. Biar orang tahu, kamu kalau mau sukses, yang namanya belajar tekun bekerja, tuh, contoh tuh, Bang Anton Zebua. Kalau dia yang namanya tanggung jawab, setia dia ngerjainnya.
Kalau kalian mau contoh mengenai kesucian hidup, tiru itu. Tiru itu siapa ini? Bang Sevan, oh iya Bang Sevan tampil kamera dia. Tiru itu Bang Sevan. Kalau ngomongin kesucian hidup, dia itu prinsip, bayangin pacaran aja. Sebelum ngomong, itu doa dulu. Setelah doa baca kitab dulu, saking rohaninya. Ya artinya, bukan gitu juga, ya saya nggak sarankan juga, nanti putus pula, nanti pacaran. Apaan sih ini, kita mau pacaran bukan mau ibadah kan gitu kira-kira ya. Nggak gitu juga lah caranya ya. Tapi paling tidak dia tahu yang namanya belum suami istri nggak bisa aneh-aneh. Oh, jangan ngadi-ngadi kon gitu ya. Artinya apa? Dia bisa teladani kesucian hidupnya. Nah, kalau kita sudah punya itu semua, orang akan datang sama kalian. Bang, mau nggak bantu saya? Abang menjadi mentor saya, abang menjadi kakak rohani saya. Wah, nggak nyari kita yang didatangi. Kak, mau nggak menjadi kakak rohani saya, pembina rohani saya? Itu. Nggak usah teriak-teriak, siapa yang mau menjadi murid saya, siapa yang mau saya mentoring? Nggak usah teriak-teriak. Karena orang akan menilai dari buah pertobatan kita. Karena orang akan menilai bagaimana kita berkata-kata, tingkah laku kita. Mereka melihat. Dan apa yang mereka lihat, itu yang mereka nilai. Kalau yang mereka lihat, yang mereka nilai itu baik, mereka akan datang dengan sendirinya. Amin. Sekali lagi, siap menjadi teladan? Amin, amin. Balap lewat berusaha. Siap menjadi contoh? Siap. Amin. Mantap. Jangan nanti ya. Amin. Siapa di sini yang punya adik? Erna punya adik nggak? Punya Pak. Jangan, Banyak. jangan sampai adik kamu Erna bilang gini sama kamu. Terus kamu bilang gini kan, Dek, kalau kamu mau jadi anak yang baik, menjadi siswa yang baik, teladani saya ya. Terus adikmu bilang, apa? Kayaknya ada yang salah deh. Mending aku meneladani si niat deh. Mateng kita. Kalau adik kita aja udah malas contoh hidup kita, kayak mana hidup kita ini? Artinya apa? Gak usah jauh-jauh. Pulang ke rumah, kalau jadi kakak, Dek, teladani abang ya. Iya kak. Jangan kakak tetangga yang teladani, habis kita nanti. Apalagi dibanding-bandingkan. Kayaknya lebih baik jadi adiknya abang sebelah itu. Kenapa? Lebih baik jadi daripada kau, matilah kita. Terus kita mau ngomong, mau memuridkan orang lain, orang adik kita aja nggak mau. Sakit ya gitu. Ya, paham maksud saya? Masuk? Bisa dipahami? Artinya pulang ke rumah. Jadilah teladan di rumah. Paling tidak jadi adik-adik, jadi teladan buat adik kita kalau ada. Sekaligus buat kakak kita. Gak mampu kita, betul. Tapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur bisa berbagi, sharing, belajar mengenai firman-Mu. Dan untuk apa yang kami pelajari, biarlah menjadi berkat bagi kami. Dan kami bersyukur juga buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa menjadi teladan bagi sesama. Kami bisa saling menjadi contoh melalui kehidupan kami. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, itu yang membuat kami bisa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, biarlah teman-teman yang ada di Next Youth Generation ini bisa benar-benar komunitas ini menjadi berkat dan berdampak besar bagi Indonesia tentunya, dan kami bersyukur untuk itu. Ini doa kami, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.